Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, zikir nafas session kedua tadi sudah selesai. Suasana hening, damai, yang udara seperti udara sejuk seperti mengelilingi, seperti sedang membelai mesra semua yang hadir di nafas pada malam hari ini. Ya, untuk yang zikir nafas ya silahkan kepada Gus Jaki diurai dari pertama zikir nafas sampai terakhir. Silahkan Gus Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di zikir nafas yang kedua ini saya dipertemukan lagi dengan dengan sesi Sejenak. nyambung dari zikir nafas yang pertama ke zikir nafas yang kedua. Berarti nyambung ya Gus ya dengan zikir nafas yang pertama tadi ya. Setelah tadi diurai kalimat ini, beliau ke laut, masuk ke laut. Nah, terus dari laut beliau keluar lagi. Ya, Berarti nyambung. Oke, lanjut. Kedua ini beliau keluar lagi dari laut dengan membawa mutiara berwarna biru yang sangat indah. Jadi Di beliau tangannya. Syekh Siti Jenar ini membawa mutiara berwarna biru gitu ya. Biasanya kalau warna biru itu identik dengan aura kenabian katanya, kata orang-orang soleh. Oke, lanjut. Kemudian mutiara itu dikasihkan ke saya, diberikan kepada Terus saya. kamu dikasih mutiara sama Syekh Siti Jenar, dikasihkan ke kamu. Terus kalimatnya seperti apa? Saya menerimanya. Beliau berkata, mutiara ini Ya. Mutiara ini dia merasa dirinya berbeda dengan batu-batu yang pada umumnya. dirinya berbeda dari batu yang pada umumnya, oke? Sehingga dia bersembunyi. Dia bersembunyi, Ya. ya. Karena merasa malu, Iya. berbeda dengan batu-batu pada umumnya. Dia bersembunyi. Ya. Dan manusia yang istimewa itu di setiap langkahnya dia selalu merasa menebarkan dosa-dosa. Nah, di setiap langkahnya dia merasa selalu menebarkan dosa-dosa, oke? Sehingga dia malu dan selalu bersembunyi karena takut menebarkan dosa-dosa yang lainnya. Iya. Dia merasa hina karena kalau dia keluar dia takut setiap langkahnya itu membuat dosa gitu kan. Ya, makanya dia bersembunyi. Nah, setelah bersembunyi ini ya, nah, dia takut menebarkan dosa-dosa yang lain. Gitu. Karena dia merasa hina. Oke. Cuman kalimatnya seperti itu aja. Kalimatnya seperti itu, nasihat beliau ya. Saya Siti Jenar ke Gus Jaki, nasihatnya seperti itu. Terus lanjut. Kemudian saya dibawa ke sebuah kerajaan. Terus ada seorang raja yang duduk di singgasananya membawa tongkat dan di atasnya itu bertatakan mutiara yang sama biru seperti di tongkatnya. Di Iya. atas Di tongkatnya ada mutiara yang warna biru. Cuman raja ini nggak menyebutkan identitasnya siapa. Enggak. Oke. Tapi
kamu melihat di kerajaan ada singgasana yang mewah dan ada seorang raja ya yang sedang berdiri dan memegang tongkat. Nah, terus mutiaranya di atas tongkatnya tak? itu, Oh, berarti di berbentakan. ujungnya ya. Di ujungnya Sama ada. seperti mutiara yang saya pegang. Oh iya, berarti di ujung tongkat itu ada mutiara warna biru juga itu ya. Oke. Terus habis itu? Sananya kebetan guru. Oke. Waktunya habis ya setelah itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kalimatnya indah banget nih. Mutiara ini merasa dirinya berbeda dari batu yang lain, sehingga dia bersembunyi karena merasa malu ya. Manusia yang istimewa itu klik ya, dia merasa setiap langkahnya selalu merasa berdosa, klik, sehingga dia selalu bersembunyi karena takut menebarkan dosa yang lain. Di sini kalimatnya ya, orang istimewa itu selalu bersembunyi karena takut menebarkan dosa-dosa yang lain gitu kan. Kalau dia keluar ya melangkah kemanapun dia selalu merasa berdosa. Begini bos, di kajian Ra'ayatullah, nih yang biasa kita dengar di kajian Buya Sakul, di situ ada kalimat ya, selain Allah semuanya adalah dosa. Sering dengar ya? Iya. Kalimat itu, selain Allah semua adalah dosa. Coba bayangin seperti apa orang-orang soleh. Kebenarannya aja, kebaikannya aja dia klaim sebagai satu dosa. Ya artinya betapa sensitifnya, betapa lembutnya para kekasih-kekasih Allah. Pernah dengar nggak ada seorang waliullah, dia terjatuh ya, megang satu rumput Ya, pernah dengar. dan rumput ini ketarik gitu, Keinjak. ketarik. Iya, jadi nangisnya itu setelah si rumput ini ketarik terus ya, bisa nangisnya tuh. Nah, dia itu walaupun tanpa disadari ya, karena telah memutus rumput itu, jadi rumput ini kan mati, jadinya nggak hidup ya. Hanya dosa segitu saja, coba Gus, hanya dosa segitu saja ya. Orang soleh ini, kekasih Allah ini nangis. Ya artinya bayangkan kondisi jiwanya seperti apa gitu, kelembutannya seperti apa. Nah, begini ya, mutiara itu sejak ini ya, mutiara itu ya dibentuk awalnya ya dari pasir-pasir yang ada Kang Budi di sekitarnya. Jadi si kerang ini Gus ya, ngambil pasir yang dari luar dibawa masuk, dan itu untuk kerang sendiri sebenarnya ya, dia merasakan sakit yang sangat luar biasa ketika pasir itu masuk ya. Karena tugas dari Allahnya kerang ini membuat mutiara ya, membuat mutiara di dalamnya, dan di dalamnya banyak nasihat-nasihat ya, sesakit apapun karena sudah takdirnya seperti itu, pembagian kerja dari Allahnya ya seperti itu, dia terus walaupun setiap ngunjal pasir sakit lagi ya, ngunjal lagi sakit lagi, terus begitu terus. Nah setelah bertumpuk itu ya ditutup dengan lendir-lendir awalnya tuh Gus, lendir-lendir. Lendir-lendir itu kan lembut, santun, damai yang menutupinya.
sehingga kelembutan ini, kesantunan ini, pendamaian ini, ya, aktif, ya, aktif. Nah, baru membentuk mutiara, gitu. Jadi siapapun orang soleh yang bersembunyi tadi, ya awal-awalnya sakit, merasakan sakit. Artinya merasakan sakit itu gimana? Ya, orang-orang bicara bebas, nikmat. Ya, orang-orang lain bicara bebas, ya. Dia artinya dia 40 hari, 40 hari. Ya, artinya sakitnya seperti tadi mutiara itu tuh, masukin pasir tuh sama seperti itu. Puasa dia membisu, bisa ada yang 3 tahun, 4 tahun, bisa ada yang 7 tahun membisunya saja, ya kan? Setelah membisu apalagi puasa, puasa bertahun-tahun. Setelah puasa apalagi, setelah dia puasa apalagi menjaga sahabat. Orang-orang soleh itu, orang-orang soleh ini biasanya ya, wali-wali Allah biasanya gitu. Dia walaupun dengan istrinya halal, ya, dengan istrinya halal, senggamaknya halal, tapi ketika si waliullah ini, ya, yang memintanya terlebih dahulu, ya, itu ada namanya dosa spiritual. Iya kemudian dosa spiritual. Iya, datang benar. Ada gitu, namanya dosa spiritual. Makanya kalau para kekasih Allah itu paling kuat seperti itunya. Injakulasi ya. Injakulasi secara dohir itu paling kuat. Karena apa? Ya, dia selalu injakulasinya secara spiritual. Injakulasi secara spiritual itu, ya, secara ini aja ya. Satunya hati, lisan, pikiran, lisan, dan perbuatan. Nah itu, ya seperti itu. Nah, syahwatnya benar-benar dijaga. Kalau istrinya yang minta, baru dia marah. Ketika dia yang minta, ya itu ada kode etik. Ya itu mau untuk wilayah kekasih Allah tuh, bukan kelas-kelas kita gini. Maksudnya, iya, jadi kita supaya paham gitu. Di spiritual tuh, di kekasih Allah tuh gitu. Walaupun halal hubungan dengan istri kita, tapi kalau kita yang minta itu adalah satu dosa. Ini khusus buat siapapun yang kekasih Allah gitu. Nah, setelah syahwat, apalagi yang dijaga? Pandangan mata. Habis pandangan mata, pikiran, telinga. Terus telinga, pikirannya. Semua dijaga. Semakin dia melangkah mendekati Tuhan, ya, semakin dekat, semakin merasa para kekasih Allah itu, ya, ketika dia menebarkan kebaikan tuh, ya, membantu orang, umpamanya mau ratusan juta, umpamanya mau berapa aja, orang soleh ini, walaupun dia membantu orang lain, dia malu orang soleh. Malunya kenapa? Ya, hartanya siapa yang beli? Rezekinya. Iya ya. Iya. Ayo lihat. Kaya ya, siapa sih naik? Lu, orang-orang soleh, wali Allah, para kekasih Allah, para nabi-nabi, ya, orang yang dekat dengan Tuhan, berbuat baik pun dia malu. Karena apa? Itu denda kedewaan kasih dipai, bukan punya dia. Sampai segitunya ya. Iya. Bahkan saya pernah dengar juga dari temen, ada ya, temen yang spiritualisnya tinggi tuh Gus. Ya, teman gitu ya, spiritualisnya udah tinggi. Nah, dia dapat rezeki waktu itu 100.000 ya. Nah,
Cuma karena dia masih ada rezeki yang lain, yang 100.000 ini dikasih ke orang tua, bapak-bapak. Apa harus ini perilaku spiritual ya, artinya kita bicara bahwa rasa itu sesensitif itu, selembut itu. Nah, uang 100.000 ini ya, dia kasihkan ke bapak-bapak tadi. Nah, terus gimana kata yang spiritual ini? Pak, ini ada uang 100.000, ini buat kamu, rezeki dari Allah. Ya, nah, yang menerima 100.000 itu, Kang Budi, yang menerimanya tuh, ngomong gini, kesun, ya, kesunnya itu, ya, kesunnya nih, lebih lembut. Iya, suaranya lebih lembut. Kalau yang ngasih uang tadi, umpama ya, ngomongnya tuh volumenya 40, umpamanya 40, yang nerimanya 20. Iya, suaranya kesun. Sedangkan tadi, Pak, iki anak rezeki iki 1.000, nggak sampean gitu, udun. Tuh, hanya sekedar seperti itu saja, itu di dalamnya katanya ada teguran. Suara sirah kudu yakas. Iya. Suara sirah kudu yakas. Duitnya sirah usah pasti mah. Tuh, hanya karena suaranya lebih tinggi yang memberi ini daripada yang menerima, ya, kata dianya, dia menangis, minta ampun kepada sesensitif itu, Gus Jaki, para kekasih Allah tuh. Udah tadi ketika dia berpuasa, lisannya diam, syahwatnya dijaga. Nah, dengan waktu yang lama, maka dia akan menjadi mutiara. Gitu. Umumnya mereka yang sudah menjadi mutiara ini umum ya, pikirannya tidak seperti orang kebanyakan. Umumnya gitu, awal-awalnya selalu mempertanyakan. Ya, pertanyaannya seperti apa? Ya sederhana saja. Kita melihat di satu lingkungan, gitu kan? Ya, melihat tetangganya, melihat teman-temannya, gitu. Umpama nih, Mbak ya, sholat 5 waktunya, artinya nggak ketinggal 5 waktunya, aktif ya. 5 waktu itu, qobliyahnya eksis ya, qobliyahnya, ba'diyahnya, bahkan tahajudnya pun, gitu kan. Tapi ya orang yang tadi ini melihat perilaku sehari-harinya, gitu. Jangankan ke orang lain, ke istri sendiri aja masih nampak. Ke anak-anaknya ya, masih marah baik, orangnya bakhil, digelem keiris, digelem peduli. Nah, orang-orang spiritual ini ya, yang tadi tuh biasanya mendobrak pemikiran-pemikiran itu dulu. Karena apa? Orang tadi itu sudah terbiasa dengan intuisi dalam sendirinya. Dia berdialog dengan diri sejatinya. Dari diri sejatinya ya, menasehati ya, kalam-kalamullah, kebaikan-kebaikan. Sehingga apa? Ya, dia berpikirnya jernih. Untuk awal-awal itu dulu pemberontak. Cuman biasanya juga memang orang yang seperti itu diam. Biasanya juga diam. Paling dia hanya dialog. Jadi gini Kang Budi ya, orang itu ya, orang itu. Pertama dia pengen belajar benar. Pertama, ketika kebenaran ini sudah didapat Gus Jaki oleh
dirinya. Udah gitu, Ya. dia ada kesulitan. Di mana kesulitannya? Lebah dikit tindak dari masyarakat ki. Iya. Gitu. Dari mana dulu membenahi masyarakat ini? Karena gitu kan, pemikiran-pemikiran pada umumnya ya, pemikiran-pemikiran pada umumnya ini diibaratkan Gus Yani seperti buah apel. Buah apel nih, busuk, ininya busuk. Nah, mana yang masih bisa kemakan? Nah, dari ini dulu gitu. Iya, artinya saking sulitnya orang yang sudah menemukan kebenaran ini untuk ngomong di masyarakat sulit. Ya. Iya. Karena itu, kalau orang yang pemahamannya ini umum, ya, ketika disuguhkan kalimat-kalimat yang baru dan indah, itu dia menyenangkan. Kalau orang yang sedang belajar benar, baru dia berpikir, oh gitu. Nah, kesulitannya orang-orang soleh seperti tadi itu di penyangkalannya ini, Gus. Iya. Gitu. Jadi ya biasanya juga orang yang seperti itu tuh kemudian terus masuk ke Allah, terus masuk ke Allah, ya bisa kholwat, bisa apa untuk mengokohkan. Setelah kokoh, baru nanti akan dikembalikan lagi oleh Allah kepada masyarakatnya. Iya. Oh. Dia masih tersulut mah belum. Ya kalau menempuh mah ya artinya di ritual-ritual gitu, puasa 41 hari, puasa ada yang sampai 6 bulan, 7 bulan, yaitu ritual-ritual. Artinya ritual-ritual itu menyuplai kebutuhan rohani ini. Setelah rohani tampil ya dengan tadi gitu, dengan kepasrahan, dengan dia berbuat baik saja, umpamanya dia merasa malu karena kebaikan, enggak siapa sih margakinku, udah sobut temen gitu kan, terus gitu udah kokoh seperti itu. Nggak apa-apa, sekarang coba ningrat. Ya ini Gus sebenarnya masih ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari nafas berdua tadi saya mendapatkan inti bahwa kalimatnya kuburlah eksistensi dirimu, Kuburlah eksistensi dirimu kemudian dan tampilkan tampilkanlah selalu eksistensi Tuhan. Ya. Oke. Udah gitu aja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita santai aja ya. Masih jam 1. Masih jam Udah jam 3. Oh itu jam 5 tuh. 0252 Gus. Kalau kajian-kajian spiritual harus malam. Dah, tadi ini kalimatnya kuburlah eksistensimu dan tampilkan eksistensi Tuhan. Ini kalimat hebat sekali kalimat ini. Kalimat yang biasa ya, pernah dengar nggak? Hadirkan dirimu, apa namanya? Ketika Allah hadir, maka dirimu tiada.
ketika dirimu hadir, maka Allah tiada. Nah, di kalimat yang sekarang, maksudnya, nih, kuburlah kehadiranmu, gitu. Dan tampilkan kehadiran Tuhan. Maksudnya mau ke situ, maksudnya. Ini kalimatnya bagus. Begini, Gus ya. Kuburlah kehadiran dirimu dan tampilkan kehadiran Tuhan. Ya. Ini kalau ngurai ini yang lebih jelas lagi, ya, yang lebih jelas gitu Gus ya. Jadi nih orang-orang kita gitu kan menyebut kita ini kan diri, ya kan Gus? Diri, ya. Nah kalau dibagi di klik atas, ri-nya bawah, di ya, di. Nah di kalimat di itu adalah diri, artinya diri kamu, jasad, ya. Terus ri-nya itu Gus, yang enak, itu pencipta diri. Iya, jadi diri itu diri dan pencipta diri. Nah, ketika diri ini ya selalu disadari dengan pencipta diri, ya, itu kan berarti sudah menyatu dalam diri kita. Diri kitanya jasad, pencipta dirinya ruh. Iya kan? Ketika kita sadar itu saja, bahwa diri kita ini kemana-mana ini selalu merasa dengan pencipta diri, ya, ya itu sudah kesadaran tinggi, itu sudah di sidratul muntaha gitu, ya artinya di kesadaran tinggi gitu. Nah, kalau kita dalam kesadaran kemanapun bersama dengan pencipta diri, ya, dengan nafas, coba bayangin kalau kita mau melakukan apapun yang tidak disenangi oleh Allah, kira-kira mau nggak kita ngejalaninya? Pasti nolak. Iya kan kamu deh? Tuh, kuburkan diri dan hadirkan Tuhan, tuh maksudnya gitu. Jadi diri ini selalu merasa kemana-mana bersama sebenarnya mah. Karena apa? Karena jasad dengan ruh ini ya terus bersama kemanapun. Sebelum apa? Jatuh tempo, jatuh kontrak gitu kan. Kan kemana-mana bareng. Jadi di dunia ini Kang Budi sebenarnya mah di dunia ini sebenarnya mah ya, yang nggak jauh kita bikin bikin film tentang diri kita sendiri. Iya, Pemeran utamanya. ya pemeran utamanya ya diri dengan pencipta diri ini pemeran utama. Makanya kan ada kajian, ya maksudnya kajian dulu gitu kan. Nanti di akhirat itu katanya kan gitu, dosa-dosa terlihat seperti dipampang seperti film gitu kan, ya umpamanya yang berzina terlihat, yang adu jago umpama gitu kan, ada kan seperti itu kan. Nah, untuk antisipasi supaya film kita tidak dilihat oleh semua penduduk bumi, ya kenapa enggak kita lakukan kebaikan-kebaikan dari sekarang? Iya, ada Gus, kajian-kajian dulu tuh ada gitu tuh. Kok jeneng akhirat teh, kelakuan yang menusak kayak digambar, sing awit cilik sampai tekaning mati ya anak kabeh. Ada seperti itu. Iya. Jadi sama, kita juga di dunia ini Gus ya, seperti bikin cerita. Bikin cerita yang indah. Iya, bikin cerita yang indah. Ketika orang lain marah ya, kita nggak marah, kita sabar, kan indah. Ketika orang lain bakhil, kita dermawan, indah nggak? Nah itu alat-alatnya untuk bikin apa? Film-film keindahan tentang kita. Lamun mana umpama ya mbak, keur maling, mau saya maling buah be, umpama teh, Gus Zaki,
Oh, buah mangga aja umpama, ya tingker letik, ting kumaha umpama, Bonteng. bonteng, bonteng. Misal, lamun dipang-pangkeun, jadi ieu di film juga layar gede gitu. Ayo erang teu. Malu nggak? Nah, itu kalau bisa ya, ini kalau bisa kita hadir di dunia ini yang Budi dengan menorehkan tinta emas. Kalau bisa, artinya tinta emas itu kebenaran kita, laku kita, gitu kan? Yang kebenarannya itu masih bisa dirasakan oleh orang-orang sebelum kamu, gitu. Oleh orang-orang yang hadir sebelum kamu. Contohnya gini. Yang di Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah, ya. Beliau hidup tahun berapa? Ya artinya ya berapa ratus tahun lalu lah gitu kan, sebelum kita hadir. 500 tahun yang lalu. Iya, bisa gitu kan. Tapi walaupun dia sudah tanpa jasad, bos, maksudnya manfaatnya masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Iya kan? Di Sunan Gunung Jati nih ada berapa ratus orang yang jualan bakso ya mah, terus jualan apa lagi mah, kerupuk kulit, jualan es, baju-baju, intip goreng, ya, intip goreng, iya kan, numpang ngemis, kan ada perputaran ekonomi di situ tuh Gus. Ya, nah ketika ekonomi ini berputar, berkesinambungan nggak kehidupan? iya. Nah, maksudnya itu tidak adanya saja masih bisa kita rasakan. Apalagi ketika beliau masih hadir secara fisik. Ya gitu kan? Nah, kalau bisa kita menorehkan tinta emas itu. Ya artinya apa gitu kan? Ya punya padepokan-padepokan gitu. Ya, artinya padepokan-padepokan. Kalau padepokan kan khusus spiritual ya, khusus ketuhanan. Ini bukan supranatural gitu ya, spiritual khusus. Kalau supranatural itu kan masih banyak ini gitu. masih banyak orangnya ini narik gitu, masih banyak kebawaannya gitu. Artinya ke padepokan gitu kan ya, seperti ya yang kita tahu tuh seperti Abah Isa gitu kan. Abah Isa itu kan turunan dari orang tua ya. Turun ke anaknya Abah Isa ya kan. Dia punya padepokan, terus sampai Abah Isa, kalimatnya lembut, santun, sejuk. Nah itu maksudnya torehan tinta emas itu seperti itu bos. Gitu. Jadi laku-laku kebaikan kita, ya, umpama ada yang meneruskan, ya yang meneruskannya mau anak, umpamanya mau siapa saja, mau orang lain juga. Nggak apa-apa Gus, yang penting ukuran yang meneruskan karya-karya nyata kita itu satu, hanya orang-orang yang di dalam kolbunya hanya ada Allah saja. Udah gitu aja dulu untuk malam ini. Udah jam 3 pas ya. Ya untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.